Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini berjumpa lagi ya di tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan, di subtema yang ketiga. Mudah-mudahan hari ini kita semua selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Dilanjutkan dengan materi. Apa materinya? Hari ini kita akan mempelajari pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Seperti yang kita tahu semuanya bahwa Indonesia selama 350 tahun dijajah oleh bangsa asing. Dan selama itu pula kebijakannya pun banyak menyengsarakan rakyat. Yang pertama ada sistem tanam paksa atau sering disebut dengan kultur sel-sel. Tanam paksa ini adalah biasanya orang Indonesia diwajibkan untuk menanam sesuatu yang memang dipaksakan oleh Belanda dan Jepang saat itu. Kemudian yang kedua adalah sistem kerja paksa yang disebut pada zaman Belanda disebut dengan Rodi dan zaman Jepang disebut dengan Romusa. Tentunya kerja paksa ini tidak dibayar ya. Bahkan waktu itu sedikit cerita bahwa jalan dari Anyer sampai Panarukan, kalau kita lihat Anyer ya, dari Banten sampai ke Jawa Timur itu dilakukan dengan kerja paksa. Kemudian kita lihat lagi, tentunya di sini Indonesia tidak bisa menentukan arahnya sendiri, tetapi semuanya diatur oleh penjajah. Selanjutnya adalah setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia bebas menentukan peraturan pemerintahannya sendiri, baik di bidang ekonomi, pendidikan, militer, dan lainnya. Kemerdekaan bangsa Indonesia berpengaruh pada ekonomi Indonesia, walaupun tidak langsung membaik. Walaupun begitu, sedikit demi sedikit kesejahteraan meningkat. Kemerdekaan bangsa Indonesia juga berpengaruh pada bidang pendidikan, walaupun masih terbatas. Walaupun begitu, semakin banyak rakyat Indonesia yang dapat mengenyam bangku pendidikan. Hal ini berpeluang untuk memperbaiki kesejahteraan penduduknya di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita lihat bahwa masyarakat itu dikatakan sejahtera. Ini ada unsur-unsur yang harus terpenuhi. Pertama yaitu sandang atau pakaian, kedua pangan atau makan, yang ketiga papan atau tempat tinggal. Nah, kesejahteraan umum tidak hanya meliputi kesejahteraan ekonomi dan materi saja, tetapi kesejahteraan batin. Apa saja itu? Rasa aman, gotong royong, saling menghormati, serta menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu. Kita lanjutkan bagaimana kemudian keadaan ekonomi di Indonesia di awal kemerdekaan. Nah, ternyata masih jatuh bangun nih ekonomi Indonesia. Kenapa demikian? Ada latar belakang mengapa masih jatuh bangun. Yang pertama adalah belum memiliki pejabat khusus perekonomian, karena kita baru merdeka saat itu. Kedua, belum mempunyai cara mengatur keuangan. Yang ketiga, kondisi keamanan yang belum stabil. Yang keempat, Indonesia menanggung utang peperangan dari siapa? Dari Belanda. Yang kelima, pengeluaran besar untuk biaya operasional pertahanan dan keamanan. Dan yang keenam, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Itu ya beberapa kenapa waktu itu Indonesia masih jatuh bangun. Nah, bagaimana waktu itu yang dilakukan oleh pemerintahan
Indonesia ketika baru awal merdeka. Ada beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan. Pertama, gerakan benteng. Kedua, konferensi ekonomi. Ketiga, kebijakan dalam bidang moneter. Keempat, pembentukan badan perancang ekonomi atau planning board. Yang kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Dan yang keenam, uang Republik Indonesia atau sering disebut dengan ORI. Ibu akan jelaskan satu persatu ya, apa itu gerakan benteng dan apa itu, sampai dengan apa itu uang Republik Indonesia. Gerakan benteng. Gerakan benteng dirancang oleh ahli ekonomi Indonesia, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Kalau kalian kenal, ini adalah ayah dari siapa? Maksudnya adalah Prabowo Subianto. Kita lihat lagi, program ini gagal karena kurang tepat sasaran. Langkah yang dilakukan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo ini adalah pemberian kredit impor pada pengusaha bumi putra. Yang kedua adalah konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi diikuti oleh kepala daerah di Pulau Jawa. Tujuannya adalah memperoleh kesepakatan dalam mengatasi masalah ekonomi seperti produksi dan distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Konferensi yang kedua adalah membahas tentang ekonomi pemerintah, keuangan negara, tenaga kerja, distribusi, dan harga barang di pasar. Yang ketiga adalah kebijakan dalam bidang moneter. Sering disebut dengan kebijakan dalam bidang keuangan ya. Kebijakan yang dilakukan bertujuan untuk mengatasi inflasi perekonomian. Apa itu inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar. Dengan kata lain, uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Jadi satu kondisi di mana uang yang beredar itu sangat banyak. Kebijakan ini berupa pengurangan nilai uang sebesar 1.000 menjadi 1 rupiah. Jadi kalian bayangkan kalau sekarang misalnya uang 1 juta itu berubah nilainya menjadi 1.000, yang mungkin waktu itu bisa membeli televisi tapi turun drastis menjadi 1.000. 1.000 bisa membeli apa? Membeli apa ya? Misalnya membeli wafer. Wah, jadi sangat jatuh itu uangnya. Jadi untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Ternyata kebijakan ini malah semakin meningkatkan inflasi. Yang keempat adalah pembentukan badan perancang ekonomi. Badan ini dibentuk atas usul Aka Gani. Tugasnya membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka 2-3 tahun. Dan akhirnya kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Yang kelima adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Tujuannya adalah mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk angkatan perang dikurangi, baik peralatan maupun satuannya, dan dialihkan di bidang ekonomi. Terakhir adalah uang Republik Indonesia atau sering disebut dengan ORI. Kebijakan ini melarang penggunaan mata uang nica. Nica ini maksudnya uang Belanda ya, dan menggantikannya dengan penggunaan uang Republik Indonesia. Tanggal 25 Oktober 1946 juga dikeluarkan kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Dan akhirnya tanggal 25 Oktober ini diperingati sebagai Hari Keuangan. Nah, selesai ya materinya, dan ini yang tolong kita renungkan bersama. Kita lihat ya di Quran surat Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Apa saja yang harus kita pelajari, yaitu adalah Allah menekankan kepada manusia bahwa
apabila mereka ingin kehidupan sejahtera di dunia, maka mereka harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi bukan hanya kerja keras yang dapat mengantarkan kita pada kehidupan yang sejahtera. Mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh agar diberi kesejahteraan dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.